Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Humas, Ibu Hafzohtilah, dan kepada rekan-rekan sekalian, kami kelompok 7 yang beranggotakan saya, Asifah Salsabila Sudrajat, dengan NPM 044121207, lalu Anissa Nursyifa Lintang Husodo dengan NPM 044121344, dan Dendi Kurnia Ramadan dengan NPM 044121356, lalu juga dengan Denny Solehudin dengan NPM 044121462. Kami di sini kelompok 7 memohon izin untuk melakukan presentasi secara online mengenai pertemuan 9 dan 10 indikator 6 sampai 9. Nah, yang pertama itu ada apa itu etika? Etika adalah konsep penilaian sifat, kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Nah, pembentukan etika melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Nah, di sini tuh ada berbagai macam poin yang bakal kita bahas. Yang pertama itu apa itu etika deskriptif dan normatif, lalu ada etika kefilsafatan dan etika praktis, lalu ada persoalan etika dan juga tanggapan kesusilaan, ungkapan emosi, dan persoalan etika teoritik. Nah, di sini ada penjelasan mengenai etika deskriptif. Yang dimana etika deskriptif adalah etika yang melukiskan tingkah laku moral manusia. Menurut jurnal, terdapat kutipan-kutipan yang termasuk ke dalam etika deskriptif. Contohnya, contoh hasil dari etika deskriptif itu tuh ada dalam roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka yang mengatakan, "Terima kasih Tuhan atas budi yang baik itu," ujar Hayati sambil senyum. "Senyum bulan kehilangan, entah jadi entah tidak." Itu terdapat dalam halaman 27. Selanjutnya ada etika normatif. Etika normatif merupakan etika yang melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Etika normatif yang ditujukan Hayati dalam cerita di roman ini bisa menjadi 7 contoh yang baik bagi perempuan dalam berperilaku. Kesopanan kemurahhatian Hayati juga patut untuk dicontoh. Adapun contoh hasil dari etika normatif yang ditemukan dalam roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan selalu saya berkata, biar Tuhan mendengarnya bahwa engkaulah yang akan menjadi suamiku kelak, jika tidak sampai di dunia, biarlah di akhirat. Dan saya tidaklah hianat kepada janjiku, tidak akan berdusta di hadapan Tuhan dan di hadapan arwah nenek moyangku. Ujar Hayati pada halaman 63. Selanjutnya ada etika kefilsafatan, yaitu analisa tentang apa yang dimaksudkan bila mana mempergunakan predikat-predikat kesusilaan. Dalam etika ini berhubungan dengan norma. Norma sendiri adalah peraturan atau pedoman hidup tentang bagaimana seharusnya manusia itu bertingkah laku dan berbuat dalam lingkungan bermasyarakatan. Etika praktis digunakan untuk menilai perbuatan yang terkait dengan keprofesionalan tertentu, terutama ketika dihadapkan pada beberapa pilihan, perbuatan, atau tindakan yang krusial, dilematis, dan mengandung risiko dan konsekuensi pada profesi yang dijalankan. Persoalan etika menunjukkan pada tindakan manusia secara menyeluruh, mengantarkan orang bagaimana menjadi baik. Etika dengan demikian mengajukan nilai-nilai bagaimana manusia itu dapat hidup secara baik. Etika menawarkan pola-pola etis dan aneka pertimbangan moral dan menguji tindakan manusia. Etika menawarkan norma-norma hidup baik tersebut. Etika juga hendak membawa manusia kepada tingkah laku yang baik, sikap yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai kehidupan, dan mengedepankan kemanusiaan. Etika itu sering disamakan dengan moralitas. Namun ada perbedaannya antara etika dan moralitas itu sendiri loh. Etika itu mencakup persoalan-persoalan tentang hakikat kewajiban moral, prinsip-prinsip moral dasar apa yang harus manusia ikuti, dan apa yang baik bagi manusia. Sedangkan moralitas adalah nilai-nilai perilaku orang atau masyarakat yang dapat ditemukan dalam kehidupan nyata manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun tanggapan kesusilaan ungkapan emosi dan persoalan etika teoritik, menurut Pochman,
dan Harry J. Gensler. Menurut Pochman, utamanya studi etika dapat membebaskan kita dari prasangka dan dogma. Dengan mempelajari dan mendalami etika secara komprehensif, orang akan dapat menemukan prinsip-prinsip dasar mengambil keputusan moralnya sendiri. Kita juga dapat menemukan dasar-dasar pertimbangan moral agar ketika kita menjumpai problem-problem moral tertentu, kita dapat berpikir dengan lebih jernih dan juga lebih percaya diri. Studi etika juga mengajarkan kita bagaimana prinsip-prinsip tentang moral dan nilai berkaitan satu sama lain, dan menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan kita. Kemudian ada juga menurut Harry J. Gensler. Dengan mengkaji dan mempelajari etika dapat memperdalam refleksi kita tentang persoalan-persoalan dasar dalam kehidupan. Utamanya adalah persoalan tentang nilai dan hakikatnya, terlepas dari kepentingan-kepentingan praktis dan pragmatis di balik nilai itu sendiri. Etika teoritis, kajian etika normatif lebih bersifat teoritis normatif. Melakukan penyelidikan etika berdasarkan ajaran-ajaran teoritis normatif, 11 tentang bagaimana seharusnya tindakan yang baik itu, bagaimana seharusnya tindakan yang benar itu, dan lebih luas lagi, bagaimana seharusnya hidup yang baik itu. Teori-teori tersebut bervariatif, dan setiap teori ingin memberikan argumen untuk menjustifikasi pandangan mereka tentang kebaikan dan kebenaran moral mereka sendiri. Dengan corak kajian teoritis semacam itu, etika ini memberikan preskripsi-preskripsi tertentu tentang kebaikan dan kebenaran. Oleh karena itu, teori etika normatif bersifat perspektif, mengandung ajaran moral tertentu tentang yang baik dan juga yang buruk dalam hidup. Ya, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.